Perkenalkan, nama saya Boni Oktavia, NIM 1710416433, jurusan Manajemen kelas pagi A2. Dosen pengampu yaitu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS pemasaran 2. Soal yang pertama yaitu 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yaitu yang pertama, perluasan produk mix. Dalam melaksanakan strategi pertama dari 5 strategi lini produk dalam pemasaran, perusahaan dapat memperluas produk mixnya dengan menambah jumlah isi produk atau menambahkan jumlah item. Yang kedua, penyempitan lini produk. Langkah kedua dari 5 strategi ini, produk dalam pemasaran walaupun sepertinya kebalikan dari yang pertama, namun semuanya berbeda. Yang ketiga, perubahan produk yang ada dengan mengembangkan barang yang ada hingga menghasilkan barang yang baru, sehingga hal ini sering dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dan mengurangi risiko daripada melakukan riset produk yang baru. Perubahan produk biasanya berupa A, yaitu perubahan desain, bisa membuat barang yang sudah ada menjadi lebih menarik, lebih mudah penggunaannya, bahkan ongkos produk yang lebih rendah. Yang B, perubahan bungkus, lazim dilakukan dengan barang konsumsi, misalnya kemasan beras 2 kg diubah menjadi 5 kg. Yang C, perubahan bahan baku. Perubahan bahan baku yang baru biasanya digunakan untuk tujuan efisiensi. Yang keempat, kegunaan baru dari barang yang sudah ada. Sebuah bisnis melakukan hal ini biasanya dengan tujuan meningkatkan volume penjualan dan laba, juga memperlama siklus barang itu sendiri. Yang kelima, penempatan posisi produk. Kemampuan manajemen dalam menempatkan posisi produksinya di pasar merupakan faktor yang ikut mempengaruhi laba perusahaan. Soal yang kedua yaitu jelaskan tahap-tahap dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua yaitu jawabannya, yang pertama, analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar, sasaran, dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Yang kelima, pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta koordinir. Soal yang ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan. Jawabannya yaitu strategi harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Perusahaan merupakan penetapan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi, cost-based pricing. Promosi adalah elemen bauran pemasaran untuk mempengaruhi orang lain dengan membujuk, menginfluensasikan, dan mengingatkan konsumen akan merek dan perusahaan. Yang keempat, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi eksternal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment.
Untuk jawaban yang keempat, yaitu lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan. Yang pertama, perencanaan barang atau produk. Yang kedua, penetapan harga atau price. Yang ketiga, program promosi atau promotion. Yang keempat, saluran distribusi atau flash. Selanjutnya, lingkungan eksternal atau makro. Yang pertama, kondisi perekonomian. Yang kedua, hukum, politik, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, kependudukan dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, sosial dan kebudayaan. Yang keenam, pemasok. Yang ketujuh, pesaing. Yang kedelapan, perantara. Yang kesembilan, pemasar. Soal yang kelima, yang A, konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis, organisasional, customer, dan konsumen akhir atau final customer, dan konsumen akhir final customer. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Yang B-nya, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Jawaban yang nomor 5 yang A, konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembenahan atau untuk kepentingan diri sendiri. Keluarga, dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumen sendiri. Yang kedua, konsumen bisnis disebut pula konsumen organisasional, konsumen industrial, atau konsumen antara adalah jenis konsumen yang melakukan pembelian keperluan pemprosesan lebih lanjut, kemudian dijual ke produsen, disewakan kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik atau pasar pemerintah dan organisasi. Jawaban yang B, yaitu yang pertama, motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang keempat, pembentukan sikap merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integritas merupakan suatu antara sikap dan tindakan, respon atas sikap yang diambil yang mendorong seseorang untuk membeli. Sekian jawaban UTS pemasaran 2 dari saya, Boni Octavia. Saya ucapkan terima kasih.